Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Bianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan observasi kelompok kami, di mana kami melakukan observasi di Pisang Crispy BAP1 yang berlokasi di perumahan BAP1 Kota Serang. Jadi Pisang Crispy BAP1 ini termasuk ke dalam kategori usaha kecil menengah. Dan Pisang Crispy BAP1 ini merupakan makanan ringan yang berbahan dasar pisang kepok yang dibuat dengan cara diiris tipis-tipis menjadi 4 atau 5 bagian sesuai dengan ukuran pisang kepok tersebut. Lalu pemilik membuat crispy-nya atau crispy-nya itu terpisah. Jadi dia membuat crispy dulu, digoreng dulu. Lalu sebelum kerak pisang tersebut mengering, sebelum matang. Nah, pisang yang diiris tipis tersebut buru-buru ditaruh di atas si kerak yang sedang digoreng. Seperti itu yang menyebabkan crispy-nya bertahan lebih lama dibandingkan saat digoreng berbarengan dengan pisangnya, seperti itu. Lalu strategi pemasaran Pisang Crispy BAP1 itu adalah dengan cara membuka toko di perumahan BAP1 dan pemilik bekerja sama dengan pihak GoFood. Jadi bisa diakses dengan GoFood, seperti itu. Lalu sasaran target pasar mereka itu masyarakat perumahan BAP1 dan pekerja kantoran yang ada di sekitaran perumahan BAP1. Lalu pengguna GoFood juga bisa. Dan selanjutnya kendalanya. Nah, kendala yang dimiliki Pisang Crispy BAP1 ini tuh dari pertama, banyak makanan yang saat ini tuh yang lebih disukai oleh masyarakat, menyebabkan Pisang Crispy BAP1 itu sepi peminatnya, seperti itu. Yang kedua, harga pisang kepok yang tidak menentu menyebabkan pemilik merasa kesulitan karena harga pisangnya yang mahal. Dia bingung kalau dijual dengan harga yang sesuai. Biasanya dia yang ada tidak untung melainkan rugi, seperti itu. Lalu pendapatan sehari-hari ibunya itu 250.000 dan pendapatan per bulannya kira-kira 2.250.000. Harga satuan satu bungkus Pisang Crispy BAP1 itu yang original itu 10.000 dan yang memakai topping itu 15.000. Toppingnya itu ada dua, yaitu keju meses dan coklat meses. Lalu kemasan yang digunakan Pisang Crispy BAP1 itu menggunakan styrofoam. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daroja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana usaha produk. Yang pertama, mengenai konsep bisnis. Usaha yang akan kami buat adalah pisang geprek pelangi, di mana makanan ini merupakan olahan makanan yang berbahan dasar pisang yang kemudian digoreng dengan tekstur crispy, kemudian diberikan topping coklat cair yang berbagai varian rasa. Di antaranya adalah coklat, keju, strawberry, taro, dan lain-lain. Kemudian misi perusahaan. Nah, pisang geprek pelangi ini disajikan dengan secara unik dan menarik, dan tentunya dengan harga yang terjangkau yang dapat dibeli oleh semua kalangan. Dan diharapkan makanan pisang geprek pelangi ini dapat dijadikan makanan favorit. Kemudian yang selanjutnya adalah persaingan. Nah, di tengah maraknya penjualan olahan berbahan dasar pisang, pisang geprek pelangi ini dapat dikatakan memiliki segmentasi pasar yang kuat karena memiliki keunikan dalam suatu produk tersebut. Nah, yang selanjutnya mengenai tim manajemen. Nah, tim manajemen kami dijabat oleh 4 orang mahasiswa pendidikan sosiologi FK Untirta. Yang pertama ada general manager, ada Anggun Bianti, kemudian marketing manager oleh Muhammad Ilham Al-Fajri, kemudian financial manager oleh Darojak, dan keempat
Cooking Manager oleh Fani Nurul Fajri ya. Yang selanjutnya yaitu mengenai gambaran produk. Nah, pisang geprek pelangi ini merupakan sebuah makanan olahan pisang yang kemudian diolah, kami goreng pisangnya, kemudian diberikan tekstur crispy dan diberikan topping coklat cair berbagai varian rasa yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian ada bahan baku. Nah, dalam membuat pisang geprek pelangi ini kami membutuhkan beberapa bahan baku, diantaranya adalah ada pisang, terigu, tepung maizena, dan coklat cair berbagai varian rasa. Kemudian yang selanjutnya mengenai analisis. Nah, dalam membuka usaha ini kami menggunakan metode analisis SWOT. Yang pertama mengenai strength, kekuatan. Nah, pisang geprek pelangi ini memiliki kekuatan atau ciri khas berbeda dibandingkan dengan olahan pisang yang lainnya. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahannya adalah bahan baku utama kami yaitu pisang tidak tahan lama. Kemudian terkadang harga pisang yang kami beli itu melonjak naik harganya. Nah, yang selanjutnya mengenai opportunity. Nah, pisang geprek pelangi ini memiliki daya tarik yang tinggi untuk menarik konsumen membeli olahan pisang kami yaitu pisang geprek pelangi yang bisa dijadikan sebagai cemilan namun tetap mengenyangkan. Yang selanjutnya adalah treat. Nah, khawatir bahan baku yang kami miliki ini tidak awet, maka tidak bisa disimpan dengan lama, karena yang kami takutkan adalah ketika konsumen mulai sepi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Al-Fajri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi pemasaran. Seperti yang kita ketahui, pisang goreng merupakan olahan makanan yang sangat digemari dan dinikmati oleh kalangan masyarakat, baik itu dari anak-anak maupun hingga dewasa. Untuk itu, kelompok kami ingin membuat suatu ide usaha dan berinovasi pada olahan pisang goreng yang sesuai dengan analisis tren dan pertumbuhan di masyarakat. Adapun untuk gambaran pasar dalam usaha kami ini, kami menggambarkan bahwa produk kami ini dipasarkan secara detail dengan harga yang terjangkau. Dan untuk target pasar dalam usaha kami ini yaitu kepada mahasiswa FKIP Untirta Ciwaru. Adapun untuk strategi pemasaran dalam usaha kami ini meliputi 4P, yaitu produk, price, place, and promotion. Produk. Untuk produk sendiri dalam usaha kami yaitu dinamakan pisang geprek pelangi. Dan untuk harganya sendiri yaitu price sekitar satu kemasan yaitu Rp5.000. Dan untuk tempat penjualan kami atau disebut dengan place itu di daerah, kami membuka lapak di daerah FKIP Untirta Ciwaru, ataupun kami membuka lapak di daerah Depak Ciwaru. Dan untuk promosi ini kami dibagi menjadi dua, ada promosi secara langsung dan promosi secara tidak langsung. Promosi secara langsung ini kami menyampaikan produk kami lewat mulut ke mulut, dan untuk promosi secara tidak langsung ini kami membuat satu broadcast di media sosial lalu disebarkan ke media sosial berupa IG, Facebook, dan WhatsApp. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan bagaimana analisis rencana keuangan dan juga pengemasan produk kami. Dalam melakukan bisnis pisang geprek pelangi ini, modal yang dibutuhkan adalah biaya modal untuk investasi dan juga biaya modal kerja. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana rincian dananya. Bahan yang pertama yaitu terigu protein tinggi, perkiraan harganya yaitu sebesar Rp12.000. Selanjutnya pisang 1 sisir, perkiraan harganya Rp25.000. Tepung maizena Rp5.000, vanili bubuk Rp6.000, soda kue Rp4.000, susu bubuk Rp3.500, terigu protein sedang Rp12.000, gula pasir Rp4.000, garam Rp2.000, margarin Rp6.000, susu cair Rp3.000,
selai glaze varian rasa 3 buah jadi Rp45.000, serta paper lunchbox 50 piece jadi Rp40.000. Jadi, total biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan bisnis ini adalah sebesar Rp167.500. Nah, untuk mendapatkan modal tersebut, para anggota menanamkan modal sebesar Rp45.000 per orang. Selanjutnya yaitu bagaimana pengemasan produk kami. Kemasan yang kami gunakan untuk produk kami adalah paper lunchbox. Seperti ini kurang lebih bentuknya. Kami menggunakan ini agar pisang geprek pelangi tersebut dapat dikemas dengan rapi dan juga menarik, serta pembeli akan dengan mudah menikmatinya dan juga terasa lebih nyaman. Sekian dari saya, terima kasih.